Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Sylvia di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apa bedanya dengan yang biasa? Apa contoh dan bukan contoh? Bagaimana pembagian dan bagaimana penerapannya? Berikut adalah diagram Fryer yang dikemukakan oleh Tomlinson yang saya buat sendiri sesuai modifikasi saya. Nah, definisi dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa, berdasarkan pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Kemudian ciri-cirinya harus ada survei pemetaan kebutuhan belajar dan ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, yang bukan contoh itu seperti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat guru saja, tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada siswa dan menyamaratakan mereka. Nah, yang termasuk contoh itu seperti melakukan survei yang tadi saya katakan, kemudian melakukan pemetaan kebutuhan seperti audio, visual, kinestetik, natural, dan lainnya bisa disesuaikan dengan pendapat dari Howard Gardner, yaitu multiple intelligence. Untuk diferensiasi sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, diferensiasi konten. Nah, ini menyangkut dengan kesiapan sang anak. Dia paham atau tidak, pemahamannya tinggi atau rendah, dalam atau dangkal, lebih suka belajar sendiri atau berkelompok, kemudian dia mampu atau tidak. Diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Tanyakan kepada siswa, aktivitas apa yang membuatnya lebih bisa mengerti pelajaran itu. Misalnya seperti mendengarkan lagu, kemudian membuat proyek, membuat gambar, membuat video, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, tagihan untuk siswa itu tidak melulu berupa catatan ataupun latihan ya. Jadi bisa dibuat seperti membuat gambar, grafik, lukisan, PowerPoint, produk kerajinan, tarian, nyanyian, video, dan lain-lain sebagainya. Terkait dengan profil belajar siswa, biasanya dikelompokkan hanya menjadi 3. Yang pertama audio, yang kedua audiovisual, dan yang ketiga adalah kinestetik. Tapi setelah saya melihat dan membaca teori dari Howard Gardner, ada yang namanya kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, kecerdasan siswa itu dibagi menjadi 8 bagian utama. Yang pertama itu adalah intrapersonal, kemampuan dia untuk mengetahui apa yang sudah dipahaminya. Kemudian naturalis, keterkaitan dengan alam. Kemudian ada spatial, yaitu kemampuan dia untuk berimajinasi. Kemudian ada musikal, kemampuan musik. Kemudian ada logical reasoning atau logical matematik, yaitu kemampuan untuk berhitung. Kemudian ada interpersonal, kemampuan dia untuk berhubungan dengan orang lain, berdiskusi dan sebagainya. Kemudian ada body kinesthetic yang terkait dengan olahraga, pergerakan dan sebagainya. Kemudian ada linguistik, kemampuan dia untuk berbicara. Berikut adalah pemetaan profil belajar siswa SMP Negeri 7 Percusetuan di kelas 8. Nah, yang terbesar itu yang berwarna kuning, melihat gambar, berarti terkait dengan kecerdasan visual. Kemudian yang berwarna biru sambil melihat pemandangan, terkait dengan kecerdasan naturalis. Kemudian yang berwarna merah, mendengarkan guru, terkait dengan audio. Kemudian yang hijau toska, melihat sambil mendengar, terkait dengan audio visual. Kemudian yang berwarna ungu sambil melakukan eksperimen terkait dengan naturalis. Yang berwarna pink banyak hitungan terkait dengan kecerdasan logikal matematika. Kemudian warna biru muda ada lagu-lagu terkait dengan audio dan musikal. Kemudian yang hijau muda berkaitan dengan orang lain, berarti terkait dengan kecerdasan interpersonal. Sekian pemaparan saya di video kali ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak.